Yago minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, karena spoiler detail dari list, monggo enjoy. Without any long again sih. Let's go, spoiling time. Judul chapter 1059 Insiden Kapten Kobe. Iya, seperti pada judul chapter kali ini ya, hampir seluruh chapter 1059 nantinya bakalan mengarah ke sebuah insiden yang berfokus kepada Kobe. Sementara itu di sisi lain, chapter kali ini guys juga bakalan diisi kembali oleh cover story Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi, yang mana sekarang udah sampai ke volume 18 berjudul Gas Halusinasi Caesar. Ternyata ya, berkat kekuatan halusinasi dari Caesar, kita nantinya bisa ngelihat kalau Katakuri dan Oven saling memukul satu sama lainnya. And now ke menu utamanya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang berlabuh di dekat Pulau Sphinx atau tanah kelahiran dari mendiang Shirohige. Di momen itu ya kita bisa ngelihat kalau Marco lah ternyata yang berhenti di sana. Namun yang mengejutkannya lagi, orang yang mengantar Marco ke Pulau Sphinx adalah bajak laut Akagami. Ya, di momen itu nantinya kita bisa ngelihat guyonan yang sama dari Shanks, seperti yang pernah dia katakan saat naik sendirian ke atas kapal bajak laut Whitebird. Pasalnya lagi dan lagi ya Shanks bertanya ke Marco apakah dia ingin bergabung bersamanya atau tidak. Di momen itu Marco menjawab kalau Shanks harus berhenti bercanda karena dia lelah menjadi pengasuh dari para bajak laut hebat. Lucunya mendengar ucapan Marco yang mengatakan bajak laut hebat, Shanks membalasnya dengan bilang kalau jangan melebih-lebihkannya karena dia cuma sedikit hebat. Dan kata-kata Shanks pun dilanjutkan oleh Ben Beckman yang bilang kalau kita emang sangat hebat. Ya, perkataan dari kapten dan wakil kapten dari bajak laut Akagami itu guys sukses membuat seluruh nakamanya tertawa terbahak-bahak. Dan momen itu pun menjadi momen perpisahan antara Shanks dan krunya kepada Marco yang akan kembali berdiam menjaga tanah kelahiran sang ayah. Well, menariknya di momen selanjutnya sebuah flashback tiba-tiba aja diperlihatkan, di mana di momen itu ternyata berada di negeri Wano Kuni di malam setelah serangan dari Admiral Green Bull. Kita ternyata dijelaskan kalau alasan dari Yamato gak jadi bergabung dengan Luffy dan yang lainnya, selain emang dia ingin menjadi Oden, dia juga ternyata khawatir sama apa yang akan terjadi sama Wano Kuni ketika dia gak ada. Apalagi orang yang bisa menghentikan seorang admiral juga Yamato sadari bukanlah dari pihak penduduk Wano, melainkan dari seorang yang memiliki haki yang sangat kuat. Makanya dia ngerasa gak bisa pergi untuk berpetualang sementara harinya merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi pada negeri Wano Kuni. Ya, walau keputusannya itu membuat Luffy dan Sanji sempat terkejut, namun pada akhirnya mereka tentu mengerti dengan keputusan dari Yamato. Apalagi Luffy juga jadi memutuskan untuk mempercayakan negeri Wano kepada Yamato. Ditambah Zoro pun memberikan sedikit nasihat kepada Yamato untuk gak mencoba melukai kebanggaan dari Momonosuke, karena bocah itu memiliki pride yang sangat tinggi sekali. Untungnya di situ juga ya Yamato berkata kalau dia sangat tahu harus berbuat apa kepada Momo. Terus gak lama dari momen itu guys, terlihat Marco yang datang mendekat sambil bilang kalau dia telah menemukan kapal yang tepat untuk membawanya pergi keluar dari Wano Kuni. Di momen itu juga kita ditambahkan sedikit flashback kecil di Marineford, tepatnya di momen waktu Marco ngasih tahu Jinbe untuk menjaga Luffy. Setelah kilas balik itu berakhir, Luffy pun berterima kasih kepada Marco atas apa yang udah dia perbuat untuknya. Marco sendiri hanya berkata, aku yakin kalau Ace akan sangat senang melihat adiknya bisa melaju sejauh ini. Nah, setelah berkata seperti itu, Marco pun terbang menjauh sambil meninggalkan satu buah pesan ke Luffy, yaitu mulai saat ini adalah eranya Luffy, maka majulah dengan penuh semangat. Luffy pun membalas kalau dia pasti akan melakukan hal itu. Kilas balik pun tentang perjalanan Marco ke Pulau Sphinx akhirnya berakhir. Karena next moment langsung berlanjut ke Pulau Amazon Lily guys, tempat pulau wanita berada. But sayangnya kondisi dari pulau milik Ratu Bajak Laut itu sepertinya sedang gak baik-baik saja. Soalnya kita bisa ngelihat kalau beberapa bangunan telah hancur dan Glorisa pun bilang kalau ini pertama kalinya kelompokan pria bisa masuk sedalam ini ke pulau wanita. Tapi buah Hancock yang berada di sana bilang kalau selama dirinya berada di sini musuh gak akan berhenti berdatangan. And sebuah flashback ke beberapa minggu di awal penyerangan angkatan laut ke Pulau Amazon Lily pun diperlihatkan, di mana para prajurit angkatan laut emang berhasil menerobos pintu masuk dari pulau wanita, tapi sebenarnya para prajurit Kuja udah memberikan serangan balasan. Namun gak lama dari situ pihak angkatan laut memutuskan untuk menggunakan pacifista yang baru bernama Seraphim ke garis depan, ditambah mereka juga menyalakan sebuah alat perekam agar wakil admiral angkatan laut Yamakaji bisa melihat situasinya. Buat yang gak kebayang, Seraphim atau pacifista yang baru ini wujudnya adalah seorang anak gadis kecil yang bahkan ngebuat Marguerite dan Sweet Pea gak mau menyerangnya. Cuman yang unik ya, gadis ini memiliki sayap dan api di punggungnya seperti apa yang dimiliki oleh King, ditambah dia juga bisa menembakkan laser beam dari tangan seperti apa yang biasa dilakukan oleh pacifista. Well, kejutan gak hanya berhenti sampai di kedatangan pacifista yang baru. Soalnya tiba-tiba aja kapal dari bajak laut Kurohige muncul di belakang kapal perang milik angkatan laut, yang mana kedatangan dari Kurohige juga ditandai
ditandai sama sebuah gempa yang ngebuat kapal Kurohige bisa berlayar mulus ke pulau Amazon Lily guys. Nah, sesampainya Kurohige di Pulau Wanita, terungkap kalau dia bersama Katarina Devon dan Vasco Sud, lalu maksud kedatangan mereka adalah untuk mengambil buah iblis milik buah Hancock. Ya, entah apa sebenarnya yang spesial dari buah iblis milik buah Hancock, tapi ngelihat hal itu diincar oleh Ted sendiri, rasanya pasti ada sesuatu di belakangnya. Makanya, kalau Mr. Kemut nanti kita bahas hal ini aja di konten 3N ya. Ya, kalau mood sih. Ya, kemarin lah udah bahas, tapi kan agak berantakan karena live. Oke, balik lagi fokus ke momen kedatangan Blackbird bersama krunya. Di momen selanjutnya kita bisa ngeliat kalau Kurohige ngegunain kekuatan Gura-Gura Nomi miliknya untuk menyingkirkan beberapa pasukan angkatan laut. Namun ketika para prajurit angkatan laut ini meminta izin kepada Wakil Admiral Yamakaji untuk menyerang balik, dia bilang kita harus menunggu izin dari markas besar. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Koby terlihat berada di sekitar kota Kuja, dan dia datang untuk mengajak buah Hancock berhenti melawan lalu ikut bersamanya. Karena Koby juga menjelaskan kalau dia gak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semua ini. But di tengah-tengah kedatangan Koby, kedua adik dari buah Hancock langsung bilang kalau dia akan mengurus para prajurit angkatan laut. Namun tanpa banyak basa-basi ya, Hancock langsung maju ke pertarungan sambil bilang kalau dia gak akan tunduk ke pihak manapun. Di sisi lain, nakama dari Tits yang juga bertarung di sana melawan pacifista yang baru ya terlihat sedikit kesulitan, sehingga mereka mau gak mau meminta bantuan kepada kaptennya. Tapi melihat apa yang dilawan oleh anak buahnya ya, Tits terkejut karena pacifista yang baru seperti berasal dari ras Lunarian. Wow. Di spoiler ini juga diungkapin kalau wujud dari gadis kecil pacifista yang baru ini ya mirip sama Mihawk versi anak-anak yang digambar oleh Oda Sensei pada kolom SBS. Terus Stitch yang diserang oleh pacifista baru buatan Vegapunk itu ya terlihat terkejut sama dampak serangan yang mereka buat. Namun bukan seorang Yonko namanya kalau gak bisa bertahan dari pasukan baru milik angkatan laut. Sementara itu di tempat buah Hancock bertarung saat ini kita bisa melihat bahkan orang sekelas Wakil Admiral dan Helmeppo aja ya bisa dijadiin batu sama sang Ratu Bajak Laut. Sehingga mau gak mau Koby sampai harus menghentikan pergerakan dari Seraphim agar tidak menghancurkan rekan-rekannya menjadi batu. Buah Hancock sebenarnya ingin melanjutkan serangannya, tapi gak lama dari situ ya, tiba-tiba aja kita dikasih lihat kalau Tits berhasil mencekik leher dari buah Hancock dan dia menggunakan kekuatan dari Yami Yami Nomi agar Hancock tidak bisa berbuat apa-apa. Di momen itu Hancock hanya bisa berteriak kepada Tits untuk segera menjauhkan tangan kotornya, dan sambil dia berkata seperti itu, sebuah bounty baru milik Hancock terungkap di mana nilainya sebesar 1.659.000.000 berry. Ya, posternya segera rilis di toko ANZ. Menariknya Tits yang sudah berhasil mencekik buah Hancock berkata kalau julukan Ratu Bajak Laut emang bukan sekedar isapan jempol belaka, karena ya ternyata dua kru yang Tits bawa berhasil dibuat menjadi batu oleh buah Hancock. Di momen itu juga kita diungkapkan nilai bounty baru Tits yang menyentuh angka 3.996.000.000 berry. Di samping itu juga di momen selanjutnya setelah kita diperlihatkan Katarina Devon dan Vasco Sud yang menjadi batu, kita juga dijelasin tentang bagaimana cara kerja dari buah iblis Mero Mero Nomi. Karena Hancock sendiri bilang kalau kekuatan itu terbentuk oleh kecantikannya sendiri, sehingga kalau dia mati bahkan pengguna buah iblis selanjutnya dari Mero Mero Nomi tetap gak bakalan bisa membalikan kondisi seseorang yang udah menjadi batu. Ya, mendengar penjelasan seperti itu, bahkan Koby sekarang mengerti kalau sang Ratu Bajak Laut jauh lebih berbahaya dari yang dia duga. Sementara Tits yang sedari tadi cuma ngedengerin doang penjelasan dari Hancock, dia langsung mengalihkan perhatiannya kepada Koby. Makanya ya, di momen selanjutnya Tits berkata, sepertinya situasinya tidak akan kemana-mana kan, pahlawan Koby? Ya, ternyata Kurohige mengetahui dan bahkan terlibat dalam insiden Rocky Port, yang mana buat kalian yang lupa insiden ini juga berhubungan dengan Law. Namun di sini ya, Tits tiba-tiba aja bilang kalau berkat Koby dirinya jadi bisa mengalahkan Wang Zi atau Ochoku dan menjadi bos di Pulau Bajak Laut. Tits pun melanjutkan dengan bertanya ke Koby kalau apakah dia benar-benar berpikir Hancock akan mengembalikan orang-orang yang telah menjadi batu jika dia lepaskan. Koby pun menjawab kalau Hancock tidak melakukan hal tersebut maka semua orang akan dalam bahaya. Lalu gak lama dari situ ya, Hancock pun mulai ikut berbicara dengan bilang kalau dia akan mengembalikan semua orang asal para angkatan laut dan Kurohige pergi meninggalkan Pulau Amazon Lily. Tapi ngedenger hal itu guys, Tits bukan merasa senang tapi malah makin meremas leher buah Hancock semakin erat. Soalnya Tits merasa kalau Hancock hanya membual karena terlalu beresiko untuk melepaskan Hancock yang bisa aja tiba-tiba membuat Tits menjadi batu. Makanya di waktu yang sulit seperti ini, Kurohige lebih memilih untuk kehilangan dua krunya yang berarti dia akan membunuh buah Hancock. But baru aja berkata seperti itu ya, Koby langsung teriak untuk menyuruh Tits berhenti melakukan hal itu karena jumlah korban akan semakin banyak. Namun tiba-tiba aja haki yang sangat kuat tiba-tiba terasa muncul. Dan orang yang memiliki haki itu adalah Silver Riley. Ya,
Ya, Rayleigh sepertinya datang ke Pulau Wanita dan hal pertama yang dia katakan adalah, aku menyadari kalau Angkatan Laut bakal berada di sini. Tapi ini apa yang terjadi ya pada Pulau Wanita jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Makanya di situ pun Rayleigh meminta maaf ke Hancock kalau dia terlambat. Sementara Tis yang berada di sana tentu terlihat sangat terkejut. Bahkan Rayleigh lanjut bilang, "Hei murid Shirohige, aku tahu ini terdengar tidak dewasa, tapi aku tidak menyukaimu." Di momen itu juga Rayleigh meminta Hancock untuk mengembalikan semua orang kembali normal karena dirinya akan menjadi saksi kalau semua orang akan pergi dan gak berbuat sesuatu hal yang bodoh. Di sisi lain, kita di sini diungkap satu fakta menarik lainnya, kalau ternyata Rayleigh saat ini gak datang sendiri ke Pulau Wanita, melainkan dia bersama Saki yang merupakan ratu dari Amazon Lily 2 generasi yang lalu, dan dia juga mantan kapten dari bajak laut Kuja. Nah, di momen selanjutnya, Rayleigh terlihat berkata kalau hal yang diajukan emang terlihat terlalu menguntungkan bagi pihak mereka, apalagi karena dia saat ini ya udah tua. Maka Rayleigh sendiri bilang kalau dia gak bakalan bisa mengalahkan Blackbird saat ini. Di sisi lain, respon Rayleigh saat ini melihat pasukan baru milik Angkatan Laut yang bisa kita bilang pasifista versi 2. Dia hanya berkata kalau Angkatan Laut kayaknya percaya senjata baru mereka bisa menggantikan Shichibukai. Nah, yang lebih unik adalah waktu lagi ngomongin Seraphim, kita pun dikasih lihat kalau Sandersonia, adik dari buah Hancock, bilang kalau salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan mereka ketika dia masih kecil. And last, momen pun ditutup oleh para Angkatan Laut yang terlihat cukup sibuk karena mereka mendapatkan informasi kalau Kapten Kobe berhasil diculik. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat spoiler chapter terbaru kali ini. Sayangnya no break next week atau minggu depan gak libur, jadi semuanya bakal rilis di waktu seperti biasanya. So see you next time. Adios, Karamelo. Stay safe everyone. Salam Animania.